yang mungkin ya menjadi penyebabnya atau apa gitu kan, ya bahaya karena kan seseorang itu kan kerja juga bisa jadi mungkin sambil ngerokok, tahu-tahu lupa gitu dipanggil bosnya ngapain, rokoknya taruh, bisa jadi teledor, bisa jadi kemungkinan, tapi kan kita nggak tahu, belum masih ditelusuri penyebabnya gitu kan. Waktu ke Kejaksaan Agung kebakar, mungkin ada yang ngerokok atau apa gitu ya, bisa langsung satu gedung kebakar gitu, mungkin kalau di pom bensin sih bisa jadi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kembali lagi bersama saya orang lembur dari negeri antah berantah ya. Kali ini saya ada breaking news kali ini, itu tentang kebakaran ya. Ini agak mengejutkan ya, terkejut sekali ketika ada berita seperti ini gitu. Gedung Kemenkumham terbakar, 13 unit damkar diterjunkan. Ini dari CNN Indonesia per hari ini jam 11.39 ya, tadi siang ya, tepat kalau sekarang jam 1 siang berarti 2 jam yang lalu ya, 1 jam yang lalu lah, 1,5 jam ya. Nah kadang-kadang kan ngitung kan agak susah. Baik, ini kita coba ulas dulu ya, karena ini parah ini kebakaran, 13 unit damkar diterjunkan. Damkar itu pemadam kebakaran ya, mobil pemadam kebakaran. Nah, seperti dilihat di ini, kita udah dapat videonya ya dari beberapa netizen gitu, bahwasannya memang terjadi ini ya, jadi bukan berita hoax, tidak bisa menjadi delik aduan ya, bahwasannya ini berita benar-benar terjadi dan ada bukti videonya gitu kan. Nah, jadi teman-teman yang mau cuma ingin nggak niat nonton tapi cuma ingin nyari-nyari kesalahan, tolong ini berita kita sampaikan kredibel, pasti bukan hoax ya. Jadi kalau dalam RUU KUHP itu tidak terkena pasal hoax ya, karena ini terjadi bener loh ya. Kalau nggak terjadi, ini tolong beritanya tolong diproses ya. Baik, gedung Kemenkumham dari CNN Indonesia ya, gedung Kemenkumham terbakar, 13 unit damkar diterjunkan. 13 unit ya. Kenapa angkanya 13 ya? Betul. Mungkin jumlah mobilnya ada 13 unit ya. Bisa aja kan jumlah unitnya cuma 10 atau 11. Jadi memang ditulis atau 10 atau 11 gitu. Dan ini ada 13 unit mungkin juga ada 100 unit mungkin ya. Tapi belum diterjunkan semuanya, siapa tahu merembet kemana-mana, bahaya. Jangan begitu ya, jangan, karena ini gedung, karena bahaya ya, ada banyak arsip-arsip penting di sana ya. Baik, kita coba ulas beritanya. Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Kebakaran pada Kamis 6 Desember, sebanyak 13 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan. Terjun nih ya. Maksudnya berjalan ke arah sana ya, bukan terjun ke jurang, bukan. Diterjunkan artinya berjalan ke arah menuju kebakaran itu ya. Jadi hati-hati netizen yang nggak paham ini, diterjunkan bukan berarti diterjunkan ke jurang, bukan. Ya, mobil itu bergerak menuju ke arah tempat kebakaran. Berdasarkan data dari Command Center Pemadam Kebakaran, objek yang terbakar adalah lantai 5, cuma lantai 5 ya, gedung Kemenkumham. Situasi dan status kebakaran masih terjadi, penyalaan di lantai 5, demikian laporan tersebut ya. Belum diketahui penyebab kebakaran, saat ini proses pemadaman masih berlangsung. Sementara itu, Kepala Bagian Humas Kemenkumham, Tubagus Arif Faturrahman juga membenarkan peristiwa itu. Penyebab masih belum diketahui, penyebabnya nggak tahu ya. Jadi kadang-kadang kan kalau kita di gedung itu bisa lihat tuh ada pemadam kebakaran, ada penyemprotan pemadam, alat pemadam pembakaran ya,
tiap gedung tuh ada yang merah-merah, itu warnanya merah ya, bukan merah-merah buah seri, bukan, bukan, beda. Jadi itu yang ada bentuknya kayak tabung, itu di tiap lantai itu biasanya ada. Menurut Arif, berdasarkan informasi yang dia terima, kebakaran terjadi pukul 11.13 siang. Belum diketahui jumlah kerugian dalam peristiwa tersebut. Belum diketahui ya, jadi jangan spekulasi macam-macam. Ada nih namanya spekulasi macam-macam, wah ini wah itu nggak boleh, nanti hati-hati kena RUU KUHP. Udah disahkan ya, sekali lagi saya infokan ini udah disahkan. Nah itu dia dari CNN ya, dari CNN Indonesia ya. Nah ini juga kita polisi periksa ya, kita coba ya. Kita coba ulas lagi. Nah, jadi masih dari CNN Indonesia ya. Arsip dilalap api kebakaran. Kemenkumham klaim sudah tak terpakai. Jadi sudah tak terpakai. Jadi biasanya arsip-arsip yang sudah tak terpakai mungkin bisa jadi kan, bisa jadi memang sudah terpakai, bisa aja diarsipkan gitu ya. Numpuk di sana gitu. Mungkin di beberapa kementerian juga banyak itu yang numpuk gitu kan. Kita coba bacain beritanya ya. Ini menurutnya Kemenkumham ya, sudah diklaim nih, klaim sudah tak terpakai. Ingat hati-hati, sudah tak terpakai. Jangan spekulasi macam-macam, bahaya itu. Kementerian Hukum dan HAM mengklaim kebakaran hanya melanda ruangan yang menyimpan barang dan arsip lama. Arsip-arsip lama itu nggak terpakai, jadi kena di situ ya, bukan macam-macam. Jadi ya, tolong jangan spekulasi macam-macam. Ini kebakaran tidak disengaja ya, tidak ada yang memaksakan orang tahu-tahu maksain itu kebakaran, nggak ada itu, tidak ada dan tidak pernah terjadi di dunia ini ya. Jadi tidak sengaja ya, memang tidak tahu orang-orang ini, memang sudah mengklaim bahwasanya. Koordinator Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kemenkumham Tubagus Arif Fatur Rahman sudah dijelaskan sama Kemenkumham ya, cuma arsip persuratan, barang bekas dan alat tulis kantor lama yang sudah tidak terpakai, kata Arif. Hati-hati, tidak terpakai ya. Dia mengatakan tidak ada barang atau arsip penting yang turut terbakar. Alhamdulillah bukan barang-barang atau arsip penting turut terbakar. Alhamdulillah bukan barang-barang atau arsip penting, kata Arif ya. Saat ini lanjutnya api juga sudah tidak sebesar sebelumnya. Jadi mungkin pas berita ini tampil tidak masih ada kebakaran dikit ya. Cuma kan kalau kita mau meliputkan mungkin ya kan, masih sibuk damkar, jadi kita juga nggak mau ngerepotin, jadi kita coba infokan saja lewat sini ya. Petugas pemadam kebakaran telah dikerahkan ke lokasi. Saat ini api sudah mereda dan masih ditangani oleh petugas. Sudah reda, alhamdulillah. Ia mengatakan, ia mengatakan seluruh pegawai Kemenkumham telah dievakuasi keluar gedung melalui tangga darurat saat peristiwa terjadi. Sementara itu penyebab kebakaran masih diselidiki. Ya, Arif juga menyebut hingga saat ini tidak ada korban jiwa maupun luka yang diakibatkan oleh insiden tersebut. Sementara itu kepadatan lalu lintas terlihat di Jalan HR Rasuna Said. Imbas kebakaran di kantor Kemenkumham. Polda Metro Jaya mengatakan kepadatan lalu lintas terjadi dari arah Mampang Perapatan menuju Kuningan, Jakarta Selatan. Jadi udah macet ya. Padat itu artinya padat merayap, bisa artinya kalau bahasa kita orang awam itu macetnya. Nah sepanjang itu ya, berarti kan dari Mampang sampai Rasuna Said itu. Nah, memang panjang juga itu, lumayan. Jadi kalau di Jakarta ini kalau macet itu orang udah gerah ya. Mungkin nggak, kalau macet di daerah kampung mungkin bisa mampir dulu ngopi, kalau di sini nggak bisa ya. Karena pedagang kaki limanya, kalau daerah perkotaan padat begitu agak susah itu nemuin tukang warung kopi. Mungkin yang pakai sepeda bisa, biasanya itu kesempatan mereka itu dapat rezeki situ ya. Nah jadi
tentang Kemenkumham ini kita juga pernah melihat ya, mendengar beritanya bahwasannya ada gedung Kejaksaan Agung pernah terbakar. Terus ada gedung apa lagi pernah terbakar. Gedung-gedung yang mana itu pernah juga terbakar. Mungkin kalau di negeri saya karena nggak ada gedung gitu kan, di negeri antah berantah itu ya, masih persawahan, pedesaan. Jadi mungkin ya yang terbakar mungkin rumah warga atau apa. Jadi tidak bisa dikategorikan macam-macam karena ini kan gedung Kemenkumham ya. Gedung ini juga mungkin difasilitasi dengan alat pemadam kebakaran yang mumpuni gitu ya, yang memang bisa langsung otomatis memadamkan atau bisa cepat untuk dipadamkan itu. Selain juga mungkin bisa memanggil pemadam kebakaran yang mungkin dekat dengan situ ya. Jadi tolong teman-teman, mungkin kita doakan semoga berkas-berkas arsip-arsip yang sudah lama itu mungkin memang tidak berguna lagi, dan semoga cepat direnovasi lagi ya. Mudah-mudahan aman sentosa ya. Mudah-mudahan besok tidak terjadi lagi ya. Dan yang paling penting adalah tidak ada pejabat yang mungkin ya menjadi penyebabnya atau apa gitu kan ya, bahaya karena kan seseorang itu kan kerja juga bisa jadi mungkin sambil ngerokok, tahu-tahu lupa gitu dipanggil bosnya ngapain, rokoknya taruh bisa jadi teledor. Bisa jadi kemungkinan, tapi kan kita nggak tahu, belum masih ditelusuri penyebabnya gitu kan. Waktu ke Kejaksaan Agung kebakar mungkin ada yang ngerokok atau apa gitu ya, bisa langsung satu gedung kebakar gitu, mungkin kalau di pom bensin sih bisa jadi. Ya itu dia teman-teman ya, untuk sementara kita coba beritakan tadi tentang kebakaran yang terjadi di Kemenkumham. Memang sungguh luar biasa ini ya, sesuatu yang tak diduga-duga ya. Dalam beberapa tahun terakhir ya banyak juga ya kejadian-kejadian gedung terbakar, rumah warga terbakar, terus mungkin ada ban dibakar juga waktu demo terbakar itu. Nah jadi teman-teman, mudah-mudahan kalau nanti ada teman-teman yang demo atau apa, tolong jangan main kebakar-bakaran, nggak baik, nggak bagus gitu kan. Dan lagi pula kan tidak sesuai dengan aspirasi gitu kan. Ini mau demo malah bakar-bakar ban, itu nggak nyambung sih memang sama kebakaran. Memang sih agak jauh ya. Nah, memang menyampaikan aspirasi itu sah-sah aja dalam demokrasi, tapi ingat udah ada RKUHP ya. Jangan lupa lapor dulu. Kan bahaya gitu kan, kasihan. Jadi nanti kalau ada yang bakar-bakar, karena api ini kan sifatnya kan cepat merambat ya, bahaya juga kalau kita tiba-tiba ada api kecil, mungkin kompor ya, mungkin ada yang dapur di situ masak mungkin ya, di rumah, di gedung ada percikan api atau mungkin gas atau apa ya, tolong diperhatikan, bahaya karena ya banyak dokumen-dokumen penting dalam sebuah gedung itu ya. Jangankan dokumen penting, dokumen gaji ente aja ada di situ gitu kan. Situ masih mau gajian apa kagak, nanti kan terhapus, datanya hilang. Tiba-tiba demo juga lagi nggak digaji. Ya tolong diperhatikan teman-teman ya. Apalagi para pegawai mungkin ya. Ini saran aja. Mungkin bisa kalau mau rokok mungkin di luar. Kan banyak tuh di jalan tuh. Mungkin di kantin bawah mungkin ya, di kantin di luar yang aman, yang jauh dari tempat yang mudah terbakar. Bisa jadi mungkin kan kalau di depan gedung tuh pinggir jalannya ada gorong-gorong, nah itu mungkin bisa di situ, bisa mungkin sambil ngerokok ya, sambil ngopi gitu kan, sambil ngobrol, atau mungkin bisa juga mungkin masak di situ depan di situ kan. Tolong jangan sampai terbakar gitu, karena susah ya. Pemerintah itu merenovasi sebuah gedung itu biayanya luar biasa, jangan sampai nanti keluar duit lagi
berat lagi bebannya lagi ya. Utang pemerintah itu udah sungguh tinggi gitu ya. Kita bingung juga mikirin kalau saya kalau ngutang segitu, aduh mungkin ya udah aduh berat luar biasa itu ya, utang sampai segitu besarnya, terus ada lagi gedung kebakar, terus bingung juga kan nanti renovasi anggarannya dari mana. Baik guys, teman-teman semua, kita sampai sudah kita sampaikan berita dengan breaking news kali ini yang ada terbakar ya. Mudah-mudahan segera pulih dan segera sampai nyaman dalam keadaan aman dan damai kembali ya. Dengan kondisi seperti politik seperti ini, memang kalau agak panas agak mudah terbakar gitu ya. Dan bahaya karena nggak semua bisa mudah dipulihkan kembali ya. Contoh mungkin kebakaran kulit gitu kan, agak lama itu pulihnya gitu kan ya. Itu aja, sekian dari saya, orang lembur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.